Bismillahirrahmanirrahim. 9 April 2025. Saat ini kita berada di Teluk Gele dalam perjalanan laut atau perairan laut menuju ke Tanjung Laleolede dalam rangka menumpang di KM Sabu Nusantara 76. Seperti inilah masyarakat di Kecamatan Talaga Barat Laut, Desa Gele dan sekitarnya ketika hendak menumpang di kapal Sabuk Nusantara harus menumpang di perahu kecil seperti ini akibat karena di daratan yang luas ini Pulau Taliabu yang terdiri dari 8 kecamatan jalan darat tidak terhubung dengan baik, utamanya di ruas Gelede yang hanya 14 km. Jalannya sampai hari ini masih lumpur dan banyak yang terputus akibat aliran air yang tidak terkendali. Tidak ada sistem drainase di tepian jalan, sehingga kendaraan tidak bisa melaluinya dengan baik dan tidak diaspal. Sejak pemekaran Kabupaten Sula sebagai Kabupaten Induk tahun 2003, kemudian Taliabu Mekar 2013, sampai hari ini 2025. Bupatinya dari kelompok tertentu, dari keluarga tertentu, dari partai tertentu, satu famili, satu partai, tapi kondisinya masih seperti yang kita saksikan di dalam video ini. Ini adalah Teluk Gele, di mana banyak nelayan yang hilir mudik mencari nafkah di seluruh rek karang atau dangkalan lautan ini. Semua adalah areal budidaya rumput laut. Begitu besarnya etos kerja masyarakat, begitu rajinnya masyarakat mengolah sumber daya alam untuk menyumbang devisa negara yang begitu luar biasa. Pajak yang dipungut oleh negara dari pertanian rumput laut ini luar biasa besarnya. Akan tetapi apa yang didapatkan oleh masyarakat dari pajak yang begitu besar? Transportasi mereka semua menggunakan transportasi milik sendiri, modal sendiri, dan menggunakan lautan milik Sang Pencipta Alam Semesta. Karena jalan raya yang harusnya dibangun dari hasil pajak itu sampai detik ini sudah 79 tahun Indonesia merdeka, yang berdasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ternyata di daratan yang luas ini yang terdiri dari 8 kecamatan, ada jarak 14 km 2 kecamatan Gelede, tidak ada jalan aspalnya. Sampai detik ini sudah 79 tahun Indonesia merdeka dan sudah 22 tahun daerah otonomi baru disahkan oleh pemerintah pusat. Kabupaten Sula sebagai induk dan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula. Tanjung Laleolede. Ini adalah pantai Laleolede, membentang dari sini sampai di ujung timur Pulau Taliabu. Desa Lede berada di pantai ini, dan ini adalah teluk yang tembus ke Lede Langganu. Jadi Lede ini terbentang dari pesisir pantai ini sampai di Teluk Langganu.
Tanjung Laleolede, Pulau Tapala, Pulau Katopo, Pulau Nambea, Pulau Mangkoloni. Inilah Tanjung Laleolede, pantai wisata yang sangat indah, tapi Dinas Pariwisata Liabo tidak mampu mengembangkan dan mempromosikan objek wisata yang begini luar biasa indahnya. Masyarakat Kecamatan Lede telah menunggu di atas dermaga untuk menumpang di KM Sabuk Nusantara 76. Beginilah kondisi masyarakat di wilayah timur Indonesia. Suasana dermaga Laleolede dikala Sabuk Nusantara 76 hendak sandar. Inilah suasana pantai Laleo, di mana di sini banyak rakit penghubung antar desa, antar dua kecamatan Gele dan Lede. Ini sarana transportasi darurat akibat karena jalan darat di atas daratan yang hanya berjarak 14 km dari pantai ini, dari dermaga Laleo ini ke kecamatan Talawa Barat Laut ibu kotanya Gele, hanya 14 km, tidak bisa dibangun jalan aspal. Setelah 20-an tahun menjadi daerah otonomi baru, baik sebagai Kabupaten Kepulauan Sula ataupun setelah mekar menjadi Kabupaten Pulau Taliabu. Pada akhirnya masyarakat pengguna kendaraan Sabuk Nusantara 76 penghubung antar pulau di Indonesia ini harus menggunakan lautan sebagai sarana transportasi dengan menggunakan kendaraan buatan rakyat seperti ini. Sabuk Nusantara 76 sudah siap menerima penumpang. Para penumpang sudah mulai bergerak naik ke atas kapal. Beginilah suasana di dermaga Laleolede, dermaga Kecamatan Lede di sudut barat laut Pulau Taliabu. Penumpang Sabuk Nusantara 76 ini yang tujuan ke Kecamatan Talawa Barat Laut dari Kecamatan Lede, kapal ini sandar ke Kecamatan Lede, harus menggunakan rakit catamaran seperti ini. Begitu pula kendaraan darat itu harus menggunakan rakit karena jalan darat di atas daratan Pulau Taliabu ini tidak dibangun oleh pemerintah daerah setempat setelah 22 tahun menjadi daerah otonomi baru. Engine start. Jadi beginilah suasana di Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya di Kecamatan Lede dan Kecamatan Gele. Penumpang Sabuk Nusantara 76 harus menumpang rakit catamaran di atas daratan yang sama. Jaraknya dari sini ke Gele hanya 14 km. 20 tahun ketua kelompok menjadi penguasa daerah ini tidak mampu membangun jalan yang bisa dilalui ke depan. Satu unit motor yang diangkut pakai rakit bernilai 100.000 atau mungkin 150.000 pada jarak hanya 14 km dari Tanjung Laleolede menuju ke Gele.
Di atas satu daratan yang sama, masyarakat tidak bisa menggunakan kendaraan darat karena jalan penghubung antara dua kecamatan ini tidak diaspal, jalan tanah yang banyak kubangan-kubangan lumpurnya. Beginilah kondisi Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di lautan ini banyak pulau-pulau karang yang bisa menjadi objek wisata, akan tetapi tidak ada kreativitas dari dinas pariwisata untuk menciptakan taman wisata pantai dan pulau yang bisa meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Dua rasi katamaran, sedang berlomba adu kecepatan pada pelayaran dari Tanjung Madolede menuju ke Selonggo, mengangkut penumpang Sabuk Nusantara 36. Ada rakit katamaran lagi yang keluar dari Teluk Gele menuju Tanjung Laleore.
Pulau Kelelawar, pulau di depan Muara Teluk. Ini kalau di sore hari banyak kelelawar yang terbang dari tempat ini. Kita Tangerang telah masuk ke suasana dermaga Teluk Geret. Rakit dengan mengangkut sebuah motor CRF keluar dari Teluk Geret.